Cerita hari ini novel dosenku suamiku. Audia dan Alvin menuju kafenya, memastikan Bapak Yono datang. Karena hari ini katanya baru bisa datang. Jika benar hari ini datang, Audia ingin belajar langsung ke Bapak Yono membuat pentol kojek yang enak, sekaligus menanyakan mengapa cimol yang dibuatnya kemarin kok bisa meletup-letup. Tidak berhasil sempurna. Masih ingat gak di saat awal kita nikah? Aku menanyakan hobi masak, bikin kue, atau hobi ngumpulin resep masakan dan kue-kue. Tanya Alvin menggoda sambil tetap fokus memperhatikan jalan. Alvin dan Audia masih mengendarai motor jadulnya. Minggu lalu ingin dikasihkan ke mertuanya, tapi menolaknya. Kontan langsung merubah Audia tersipu malu, mengingat waktu itu. Iya mas, jawab Audia singkat. Saat itu, aku mengajakmu ke kamar, entah mengapa ajakan aku malah membuatmu seketika menegang dan menatap mataku tajam. Dan aku bertanya, loh, kamu memang gak akan tidur? Atau mau tidur di dapur? Sepertinya kamu sangat tertarik dengan meja itu. Aku menunjuk meja granit hitam abu. Ucap Alvin. Ish mas Alvin, iya. Abis bagus dan luas, kamar tidur yang luas, lemari baju pribadi yang bentuknya seperti ruangan. Menerka-nerka, yang memenuhi kepalaku kala membayangkan kamar milikmu mas. Ucapan Audia terhenti karena suaminya berdehem yang dibuat-buat. Ish mas Alvin, lagi cerita nih. Kamar mas bernuansa hitam putih. Aku lagi-lagi dibuat terpana, norakan mas. Luas kamar mas Alvin itu sebesar 3 kamar Kak Romi, dan si kembar Hari dan Heru jika digabungkan. Dan benar saja, ada walk-in closet, ruang khusus tempat menyimpan pakaian, sepatu, dan lain-lain, di dalam kamar. Saat lihat mas membuka pintu ruangan itu untuk mengambil pakaiannya. Ucap Audia. Alvin tersenyum tipis, lalu berkata, Didi kaget kan, pas aku ambil pakaianku dan punyamu. Didi kira buat calon istri yang kabur. Tahu-tahu udah ada baju wanita di lemari pakaian. Kok tahu, jika aku kepikiran itu? Iya sih mas, pasalnya memang Didi waktu itu belum pulang ke rumah sejak akad nikah pagi itu, apalagi membawa pakaiannya untuk ganti. Seakan mas bisa membaca pikiran Didi. Mas pesen khusus buatku kan? Sudah dicuci, rapi, wangi, tinggal pakai lagi. Audia malu mengingat waktu itu. Aku malu mas, apalagi saat mas memberi pakaian dalam. Mas menyodorkan satu set pakaian dalam berwarna nude, yang aku pikir itu keluaran terbaru Victoria's Secret. Aku ragu menerimanya. Ya Tuhan, masnya sampai beliin daleman juga. Wait, what? Tahu dari mana mas, ukuranku? Ucap Audia. Audia merasa malu sekali saat cerita itu, tampak semburat merah di wajah Audia. Sangat merah, karena tiba-tiba wajahnya terasa panas, menjalar hingga ke telinganya. Lain sisi, Audia merasa senang. Audia ingat betul saat suaminya itu bilang, mau tidak, atau kamu lebih suka tidur tanpa daleman? Ucap Alvin lirih dengan nada menggoda. Dan Audia spontan berteriak, merebut pakaian dalam itu, mengambil bajunya yang di atas ranjang, dan langsung berlari ke dalam kamar mandi yang ada di kamar itu. Menutup pintu dan menguncinya, membuat Alvin tergelak dan suaranya membahana memenuhi ruangan itu. Rasanya konyol. Fasilitas yang ada, mandi dengan air hangat, tanpa bersusah payah memasak air panas dahulu seperti di rumahnya. Setelah mengeringkan tubuhnya, Audia mengambil pakaian yang tadi diberikan Alvin untuknya lengkap dengan satu set pakaian dalam,
matanya terbelalak ngeri kala pakaian itu dikenakan untuk menutupi tubuhnya, namun tidak seluruhnya. Apa-apaan Mas Alvin, alias Pak Mandala, dia dosenku sekarang jadi suamiku. Dosen rasa kakak tingkatku, ya teman sekuliahnya masih belum lulus. Otaknya encer sih, jadi lulus lebih cepat. Aku terpaku sesaat, mondar-mandir di dalam kamar mandi. Gak mungkin, bukan, aku keluar dengan pakaian seperti ini. Pakaian yang Alvin berikan ternyata lingerie berwarna nude senada dengan pakaian dalamnya. Aku memang gak memperhatikan pakaian itu, saat Alvin menaruhnya di atas ranjang dalam keadaan terlipat rapi. Aku pikir itu adalah pakaian tidur biasa. Ternyata warna dan model pakaian ini sama saja dengan aku gak mengenakan pakaian. Malam pertama dengan Pak Mandala alias Alvin, suamiku. Lelaki menyebalkan itu. Hua, batin Audia. Audia memejamkan mata, terbayang saat itu, terbelalak, terkejut. Audia menghembuskan nafas panjang dan tanpa sadar berteriak. "Ah, Mas Alvin!" Audia spontan berteriak terbayang-bayang akan kejadian itu. "Ada di?" tanya Alvin dan menghentikan laju motornya dengan mengerem agak dalam. Membuat Audia duduknya maju, mepet dengan Alvin. "Ish, Mas Alvin, napa ngerem dadak?" ucap Audia sambil mencubit pinggang Alvin. "Oh, sakit di. Lah kamu teriak tiba-tiba." "Aku khawatir," ucap Alvin sambil membenarkan posisi duduk dan mulai mempercepat lagi laju motornya. Gak ada apa-apa. Perhatiin jalannya Mas," ucap Audia. Audia merasa malu mengutarakannya. Mengalihkan dengan memberi aba-aba dengan tangannya agar suaminya fokus mengendarai motornya. Beberapa saat melaju, ada penjual martabak yang menarik perhatian Audia. Audia menepuk pundak Alvin. Alvin memelankan motornya, lalu berhenti di sekitar warung makan. "Ada apa di?" tanya Alvin. "Beli martabak itu Mas. Kelihatannya enak Mas, lama sudah tidak merasakan makan martabak nih. Pakai coklat, kacang, keju dan ditaburi ceres warna-warni. Enak banget loh Mas," pinta Audia sambil menunjuk tukang martabak yang tidak jauh dari tempat mereka berhenti. "Oh, Dota kira ada apa di? Kayak tadi, di sini saja dulu, tak beliin," ucap Alvin sambil tersenyum. "Ih Mas Alvin, cepetan," rengek Audia. Melihat istrinya seperti itu membuat Alvin gemas. Alvin menjawil pipi Audia lalu dengan langkah cepat menjauh menuju penjual martabak. "Mas Alvin," ucap Audia agak berteriak sebal tapi juga senang. Menunggu martabak pesanan belum juga datang, menjadikan Audia bosan. Ingin rasanya mengikuti suaminya yang lagi mengantri. Namun diurungkan niatnya karena melihat ibu-ibu dan bapak-bapak mulai masuk di persawahan. Terlihat ada yang sudah mulai menanam pagi dan membajak sawah. Audia teringat waktu dulu saat ikut ke sawah bersama ibunya. Awalnya membantu, tapi lama-lama justru asyik main sendiri. Audia merasa bahagia dan tersenyum-senyum sendiri. Audia mengambil ponsel di tas, lalu mulai memfoto-foto juga merekam aktivitas para petani itu. Setelah itu, Audia melihat hasil di ponselnya satu per satu. Alvin yang sudah selesai mengantri, langsung membawa pesanan untuk diberikan ke Audia, istrinya. Sesuai pesanan Audia, di atas martabak ada ceres warna-warni dengan isian coklat, kacang dan keju yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Alvin tidak langsung memberikan karena melihat Audia yang lagi asyik melihat foto dan video hasil rekamannya. Mas Alvin," ucap Audia terkaget, saat mengalihkan pandangannya dari ponsel yang dipegangnya. Melihat Alvin sudah ada di depannya,
tapi tidak disadarinya. Audia segera memasukkan ponselnya ke tas dan melihat martabak pesanan sudah dipegang Alvin. "Martabak aku kan, Mas?" tanya Audia cepat sebelum Alvin mulai berucap. Bersemangat ingin segera mencicipi martabak itu. Alvin berdehem kecil dan mengangguk sambil tersenyum. Menyerahkan martabak itu ke Audia. Alvin merasa senang melihat bagaimana bahagianya istri tercinta itu. Martabak yang dibawanya disambut tepuk tangan oleh Audia. Serasa lagi menang lomba, membawa piala dan disambut penuh sukacita dari istrinya yang sudah sumringah melihat martabak dengan ceres warna-warni itu.